Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Dosen Farmasi Cantik bersama Kak Anita. Hari ini kita akan belajar tentang alkana. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke teman-temannya supaya nanti temannya juga paham. Yuk kita bahas itu alkana ya. Ya, jadi alkana merupakan hidrokarbon jenuh yang dia punya ikatan tunggal, maka disebut sebagai hidrokarbon jenuh. Yang kedua punya atom C dan H serta ikatan tunggal C atau karbon-karbon dan karbon hidrogen. Alkana merupakan senyawa alifatik atau parafin yang dia tidak mudah bereaksi. Umumnya rumusnya CnH2n plus 2 di mana N bilangan bulat mulai dari 1. Untuk pembuatan alkana sendiri melewati banyak tahap ya. Yang pertama adalah reduksi alkil halida. Untuk alkil halida ini direduksi dengan zinc dan jutri dengan reagen LiAlH4 atau Hi pada suhu 150 derajat Celcius. Yang kedua melalui sintesis Würtz. Untuk dua macam alkil ini direaksikan dengan natrium dalam eter. Yang ketiga adalah hidrogenasi alkena, yang digunakan adalah katalis Ni dan Pt pada suhu dan tekanan tertentu. Yang keempat, dekarboksilasi asam melalui pemanasan garamnya dengan soda lim atau dengan elektrolisis Kolbe. Untuk reaksi pembuatan alkana nanti akan saya jelaskan di bab sendiri yaitu di kimia organik. Jadi stay terus di channel saya ya. Untuk sifat fisika dan kimianya, kelarutannya umumnya larut dalam pelarut nonpolar dan tidak larut dalam pelarut polar. Pembakarannya akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O yang dia akan terdekomposisi menjadi campuran hidrokarbon yang lebih kecil. Adanya sinar UV akan menyebabkan reaksi halogenasi dengan klor dan brom dan alkana rantai yang lurus ya. Ini dipanaskan dengan AlCl3 pada suhu 300 derajat Celcius akan menjadi rantai cabang. Nah, ini kita fokus untuk materi ini adalah tentang nomenklaturnya ya, tata nama daripada senyawa alkana. Untuk reaksi kimianya kita bahas di lain kesempatan. Untuk nomenklatur ini mengikuti International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC yang berasal dari Committee on Organic Nomenclature. Untuk alkana sendiri ini adalah rumus molekulnya CnH2n plus 2. Untuk penyusun utamanya atau induk utamanya adalah metilena atau CH2. Nah, ini yang paling penting, ciri khas dari alkana harus diakhiri dengan -. Untuk rantai sampingnya atau substituen biasanya kita sebutnya sebagai gugus alkil. Dan dia termasuk hidrokarbon jenuh. Nah, berikut ini adalah contoh dari alkana, dari C-nya mulai dari 1 dan seterusnya, mulai dari metana sampai tetradekana. Untuk alkilnya diakhiri dengan il. Jadi kalau alkananya metana, jadi alkilnya kalau C-nya 1 berarti metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil, butil, dan seterusnya. Itu namanya gugus alkil atau substituen yang nanti kita tambahkan di dalam rantai panjangnya dari alkana. Nah, ini kita contohkan masing-masing substituen. Yang pertama adalah satu substituen yang harus kita perhatikan dalam memberi nama alkana. Yang pertama adalah kalian harus menentukan rantai terpanjang yang biasa kita sebut rantai induk. Nah, ini nanti akan menjadi nama utama dari alkananya. Kalau rantainya induk 4, jumlah karbonnya 4, berarti dia butana dan seterusnya. Terus yang kedua, beri nomor dari ujung yang terdekat dengan substituen. Jadi nomor 1 itu nomor yang terdekat dengan substituen atau alkilnya, atau bisa selain substituennya alkil bisa itu lokam ya, fluor dan segala macamnya.
Kemudian tentukan substituennya dan berilah nomor. Setelah itu gabungkan nomor dan nama substituen dengan nama rantai induk, kemudian dipisahkan dengan tanda garis. Jadi antara substituen dengan induknya itu harus ada batas ya, yang namanya garis atau garis penghubung. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada salah satu contoh substituen yang berjumlah 1. Yang pertama kita lihat adalah 2-metil butana. Nah, tadi kan yang tips pertama kalian harus tentukan rantai terpanjangnya. Kita lihat ya, kita cek berapa jumlahnya, 1, 2, 3, 4 ya, dari kiri ke kanan, atau 1, 2, 3. Nah, kalau kita berputar ke bawah berarti ada 3. Kalau kita dari kiri ke kanan terus ke bawah ada 4, jadi sama. Kalau sudah menentukan, jadi ada 2 kemungkinan, bisa rantai lurus atau dari kiri ke kanan terus ke bawah. Itu rantai panjangnya ada 4. Kemudian kalau misalnya sudah, kita cek alkilnya atau substituennya. Nah, substituennya kita lihat, kalau misalnya rantai panjang berarti substituennya yang ada di bawah yaitu CH3. Kalau misalnya dari kiri ke kanan substituennya juga sama, adalah CH3. Kalau sudah kita cek substituennya, maka kita lihat atau kita beri ya penomorannya. Nah, kita ulang ya penomorannya, apakah mulai dari kiri atau kanan. Ingat, penomoran terkecil itu dari yang terdekat dengan cabang. Jadi nomor 1 adalah nomor yang terdekat dengan cabang. Kita mulai dari nomor 1 ke kanan, dari kanan ya, 1, 2, berarti metilnya nomor 2. Kalau dari kiri 1, 2, 3, berarti yang benar adalah dari kanan. Atau kita bisa juga dari kiri ke kanan ke bawah, 1, 2, 3. Nah, ini metilnya di sini nomor 3. Kalau dari bawah juga bisa 1, 2. Nah, berarti nomor 2. Jadi untuk 2 metil butana kalian bisa memakai dari kanan ke kiri rantai panjang atau dari bawah ke kiri. Saya ya ini dari layar. Oke, makanya namanya 2 metil butana. Bagaimana kalau misalnya ini lebih panjang lagi ya, jadi jangan bingung. Yang pertama kalian harus tentukan rantai yang paling panjang. Nah, mulai dari kiri ke kanan terus ke bawah. Kalau ke kanan terus ada jumlahnya 4. Kalau dari kanan ke kiri ke bawah jumlahnya juga 4. Jadi kita pilih dari kiri ke kanan dan ke bawah jumlahnya 5. Terus penomoran alkilnya berarti mulai dari yang terdekat dengan cabang, 1, 2, 3. Atau bisa juga lewat dari bawah ya, 1, 2, 3. Karena ini sebanding ya, makanya kalian bisa melalui banyak jalur. Yang penting nomor pertama itu adalah nomor yang dekat dengan cabang, sehingga namanya adalah 3 garis penghubung setelah nomor metil pentana, begitu. Nah, ini jawabannya. Bagaimana kalau 2 substituen yang berbeda? Yang pertama, beri nomor dari ujung yang terdekat dengan gugus fungsi. Nah, ini kalian abaikan urutan alfabetnya kalau misalnya dekat dengan gugus fungsi. Tentukan letak gugus pada rantai dengan nomor ya. Jadi untuk gugusnya ini setelah gugus fungsi kalian berikan nomornya. Terus letakkan gugus secara alfabetis dengan nomor yang sesuai. Gimana sih penerapannya biar nggak bingung ya. Kemudian susunlah nama utuhnya, gunakan garis untuk memisahkan nomor dari teks. Nah, ini contohnya ya kalau ada 2 substituen. Kita cek. Yang pertama prinsipnya adalah pilih rantai terpanjang. Kita lihat ya dari kanan ke kiri atau kanan ke kiri ke bawah, kanan ke kiri ke atas.
Nah, ini yang lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya kalau lurus. Kalau yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa jadi sama-sama 8-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 berarti bukan. 1, 2, 3, 4, 5 berarti bukan. Jadi ada dua kemungkinan, bisa lurus atau bisa dari kiri ke kanan terus ke bawah. Ya, kemudian kita cek kalau misalnya lurus, kita beri bulatan ya biar gampang, maka alkilnya bisa CH2 CH3 sama CH3. Begitu juga kalau misalnya dari kiri ke kanan ke bawah, itu juga alkilnya CH2 CH3 sama CH3. Nah, kita cek yang lurus dulu. Yang lurus berarti nomor satunya tadi kan dipilih nomor yang mendekati cabang. 1, 2, 3 berarti 3 karena CH2 CH3 ini C karbonnya 2, makanya alkilnya etil. Kalau C-nya hanya 1, rantainya namanya metil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 metil. Kalau misalnya dari kiri ke kanan ke bawah, nah kita cek angkanya yang terdekat. Nomor satunya dari sini 1, 2, 3 metil, 3 kan, 4, 5 metil. Berarti sama aja ya, mau rantai panjang ke kanan ke kiri atau dari bawah ke kiri. Oke, kita ceklah jawabannya. Nah, ini pakai yang paling panjang, dimana namanya menjadi 3 etil 5 metil oktana karena 8. Cabangnya nomor 3 adalah etil, cabangnya nomor 5 adalah metil, kemudian rantai panjangnya adalah oktana. Nah, kalian harus memperhatikan cara penulisannya ya, semuanya ditulis dengan huruf kecil. Dari nomor ke nama cabang harus ada garis penghubung seperti ini, 5 ke cabang. Nah, ini yang dari terakhir ini kan ada nama rantai panjangnya, ini harus tergabung antara metil dengan oktana, tidak boleh terpisah karena ini menyatakan bahwa gugus atau alkil ini dia terikat pada induk oktana sehingga namanya menjadi bersambung, tidak terpisah. Jadi hati-hati dalam penulisannya, biasanya banyak adik-adik yang salah ya. Kalau misalnya 2 atau lebih substituen yang identik, nah ini contohnya kalau misalnya memakai 2 gugus identik, ada 2 metil 2 etil sehingga disebut sebagai dimetil atau dietil. Untuk alfabetisnya, walaupun itu ada 2 gugus misalnya metil atau etil, dia tetap mengikuti tata nama alkilnya. Jadi kalau misalnya alfabetisnya M, ya dimulainya dari M, bukan dari D. Untuk penomorannya dia seperti biasanya ya, nomor pertama adalah yang terdekat dengan gugus atau rantai. Terus gunakan koma untuk memisahkan nomor. Nah, ini kita cek habis ini gimana sih maksudnya. Untuk awalannya jangan lupa di itu 2, tri 3, tetra 4, penta 5 dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Nah, seperti biasa kita cek rantai terpanjangnya ada 4 ya. Ada 4, yang nomor 2 ada gugus metil, nomor 3 ada metil, berarti karena ada 2 metil sehingga namanya dimetil. Sehingga penulisannya begini. Nomor-nomorannya harus disebut semuanya, nomornya 2,3 dimetil karena 4 ada butana ya, jadi nomor
Kenapa enggak dari kanan? Ya sama aja ya, 1, 2, nah 3. Sepanjang sama enggak apa-apa dari kanan maupun kiri. Kalau misalnya beda, nah itu harus dicek lagi. Nah, terus setiap substituen harus memiliki nomor. Nah, lihat ya, walaupun dia ini tempatnya sama, dia tetap kita sebut nomornya. Gimana cara nyebutnya? Ya 3,3 karena tempatnya ada di nomor 3. Kalau yang tadi kan nomornya tempatnya beda, alkilnya sama sehingga kita sebut 2,3. Kalau ini tempatnya sama sehingga kita sebut 3,3. Terus penomoran dari ujung yang dekat dengan substituen pertama. Nah ini kita lihat ya, ini nomor 1, 2, nomor 2. Kalau dari sini 1, 2, 3, 3. Ya berarti kita mulai dari kanan. Nah, seperti ini ya, 2,7,8 karena ada 3 metil, trimetil. Ada 10 karbon, rantai induknya namanya dekana. Nah, kalau ini kita cek ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sama-sama 3. Tapi karena dia ada alkil tambahan di dekatnya, maka kita nomornya dari kiri karena ada metil di sini. Kalau misalnya tanpa metil, kalian bisa pakai dari kanan ataupun dari kiri, bebas. Tapi karena ada metil di sebelahnya, maka kita pilihlah yang ada di sebelah kiri dengan jumlah alkil yang lebih banyak atau substituen yang lebih banyak. Nah, lihat ya, namanya 3,4,8 trimetil dekana. Nah, ini karbon yang terlebih tersubstitusi mendapatkan prioritas utama. Maksudnya tersubstitusi bagaimana? Di sini ada karbon kuartener ya, yang mengikat 4 tangan karbon, maka dia lebih utama dibandingkan karbon yang tidak tersubstitusi. Tersubstitusi itu apa? Jadi dia lebih banyak berpegangan pada karbon-karbon yang lainnya, itu tersubstitusi, atau lebih memegang banyak tangan gitu ya dibandingkan yang ini. Nah, kita lihat tata namanya. Jadi mulai nomor satunya dari kanan, bukan dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, sehingga namanya adalah 2,2 karena tempatnya sama ya, terus 0,4 trimetil pentana. Jadi diingat ya, kalau banyak rantai begini itu nomor satunya dari sini. Untuk halida dan nitro ini kalian bisa tambahkan nama F dengan fluoro, Cl dengan kloro, Br dengan bromo, I dengan iodo, NO2 dengan nitro. Kita lihat seperti ini ya. Ini bisa, karena dia nomor 1, kamu bisa tulis 1 bromo etana karena dia etana. Kalau enggak nomor 1 kanan ya nomor 1 kiri, sama aja ya, sebanding, maka nomor satunya kadang tidak ditulis. Kemudian atau bisa dipakai dengan tata nama alkil halida kalau dia ini alkananya dianggap alkil sehingga yang menjadi halidanya adalah bromo, makanya namanya etil bromida. Bagaimana dengan tata nama ini? 2 kloro 2 metil propana. Nah, jangan bingung ya, ini rantai panjangnya ada 3, 1, 2, 3. Semuanya substituen nomor 2, ada kloro sama metil. Nah, untuk tata namanya berarti sesuai dengan alfabet ya, 2 kloro 2 metil propana, bukan kebalikannya karena K lebih dulu daripada M. Atau kita bisa sebut dengan nama trivial tersier butil klorida. Selanjutnya, kalau misalnya ada halida lain,
atau substituen lain. Ini substituennya ada BR sama CH3, sehingga kalian harus pilih mana alfabetnya yang paling dulu. Berarti kita pakai nomor 1 dari kiri, 1 2 bromo ya, berarti 2 bromo. Kemudian nomor 3-nya adalah metil pentana. Kalau ada nitro ya sama aja ya, ini 2 nitro propana. Oke, jadi seperti itu ya tata nama alkana. Yang pertama kalian harus tentukan rantai panjangnya. Yang kedua kalian harus paham mana substituennya. Yang ketiga kalian harus berikan nomor pertama yang terdekat dengan cabang ya. Kalau misalnya cabangnya banyak, kalian harus pastikan bahwa tempat cabangnya itu benar. Ya, biasanya adik-adik itu yang bingung adalah menentukan rantai induknya. Jadi kalian harus jeli ya, melihat apa saja atau bentuknya ya, bentuknya dari rantai itu bisa berputar-putar. Kadang kalau misalnya dosen kalian memberikan soal, ya kadang termasuk saya sih. Oke, jangan lupa subscribe terus di channel saya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Semoga manfaat. Kalau misalnya masih bingung, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.